Info COVID-19 terkini. Saya akan menyajikan data penderita COVID-19 di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat di setiap kabupaten dan kota. Sekaligus juga, saya akan menyajikan info mengenai COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Sekarang, mari kita melihat data penderita COVID-19 di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat di setiap kabupaten dan kota. Seperti yang dilihat di slide ini, data penderita COVID-19 yang masih aktif di Indonesia berjumlah 22.466 orang, yang sembuh 15.703 orang, dan yang meninggal 2.231 orang, sehingga keseluruhannya 40.400 orang. Sedangkan penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Provinsi Jawa Barat berjumlah 1.349 orang, yang sembuh 1.151 orang, dan yang meninggal 161 orang, sehingga keseluruhannya 2.662 orang. Sekarang, mari kita melihat data penderita COVID-19 di Provinsi Jawa Barat yang dibagi menjadi 6 region. Dimulai dari region 1 Bodebek. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Bogor berjumlah 120 orang, yang sembuh 49 orang, dan yang meninggal 8 orang, sehingga keseluruhannya 217 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Bogor berjumlah 56 orang, yang sembuh 55 orang, dan yang meninggal 13 orang, sehingga keseluruhannya 124 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Depok berjumlah 285 orang, yang sembuh 300 orang, dan yang meninggal 29 orang, sehingga keseluruhannya 614 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Bekasi berjumlah 304 orang, yang sembuh 166 orang, dan yang meninggal 30 orang, sehingga keseluruhannya 500 orang. Kemudian, Kabupaten Bekasi. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Bekasi berjumlah 27 orang, yang sembuh 152 orang, dan yang meninggal 15 orang, sehingga keseluruhannya 194 orang. Maka penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Regio 1 Bodebek berjumlah 792 orang, yang sembuh 622 orang, dan yang meninggal 95 orang, sehingga keseluruhannya 1.509 orang. Dilanjutkan dengan Regio 2 Cisuka. Menderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Cianjur berjumlah 15 orang, yang sembuh 2 orang, dan yang meninggal 1 orang, sehingga keseluruhannya 18 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Sukabumi berjumlah 20 orang, yang sembuh 29 orang, dan yang meninggal tidak ada, sehingga keseluruhannya 49 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Sukabumi berjumlah 14 orang, yang sembuh 7 orang, dan yang meninggal tidak ada, sehingga keseluruhannya 21 orang. Maka, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Regio 2 Cisuka berjumlah 49 orang, yang sembuh 38 orang, dan yang meninggal 1 orang, hingga keseluruhannya 88 orang. Kemudian, yang selanjutnya adalah Regio 3 Purwasuka. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Purwakarta berjumlah 1 orang, yang sembuh 25 orang, yang meninggal 1 orang, hingga keseluruhannya 27 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Subang berjumlah 32 orang, yang sembuh 17 orang, dan yang meninggal 2 orang, hingga keseluruhannya 51 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Karawang tidak ada, tapi yang sembuh berjumlah 20 orang, sehingga yang meninggal tidak ada, hingga keseluruhannya 20 orang. Alhamdulillah ya teman-teman, di Kabupaten Karawang sudah tidak ada.
Maka penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Regio 3 Purwasuka berjumlah 33 orang, yang sembuh 62 orang, dan yang meninggal 3 orang sehingga keseluruhannya 98 orang. Dilanjutkan dengan Regio 4 Bandung Raya plus Sumedang. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Bandung berjumlah 21 orang, yang sembuh 49 orang, dan yang meninggal 5 orang sehingga keseluruhannya 75 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 39 orang, yang sembuh 20 orang, dan yang meninggal 3 orang, sehingga keseluruhannya 62 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Cimahi berjumlah 37 orang, yang sembuh 48 orang, dan yang meninggal 3 orang, sehingga keseluruhannya 88 orang. Kita berpindah ke Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Bandung berjumlah 165 orang, yang sembuh 139 orang, dan yang meninggal 38 orang, sehingga keseluruhannya 342 orang. Dilanjutkan dengan Kabupaten Sumedang. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Sumedang berjumlah 11 orang, yang sembuh 5 orang, dan yang meninggal tidak ada sehingga keseluruhannya 16 orang. Maka penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Regio 4 berjumlah 273 orang, yang sembuh 261 orang, yang meninggal 46 orang, sehingga keseluruhannya 580 orang. Kita lanjutkan dengan Regio 5 Ciayu Majakuning. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Cirebon berjumlah 4 orang, yang sembuh 7 orang, dan yang meninggal 2 orang sehingga keseluruhannya 13 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Cirebon berjumlah 3 orang, yang sembuh 6 orang, dan yang meninggal 2 orang sehingga keseluruhannya 11 orang. Selanjutnya, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Indramayu berjumlah 11 orang, yang sembuh 8 orang, dan yang meninggal 2 orang sehingga keseluruhannya 21 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Majalengka berjumlah 3 orang, yang sembuh 1 orang, dan yang meninggal juga 1 orang sehingga keseluruhannya 5 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Kuningan berjumlah 6 orang, yang sembuh 8 orang, dan yang meninggal berjumlah 2 orang sehingga keseluruhannya 16 orang. Maka penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Regio 5 berjumlah 27 orang, yang sembuh 30 orang, yang meninggal 8 orang sehingga keseluruhannya 65 orang. Terakhir di regio terakhir di Jawa Barat adalah Regio 6 Gartas Cibandar. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Garut berjumlah 9 orang, yang sembuh 9 orang, dan yang meninggal 3 orang sehingga keseluruhannya 21 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 3 orang, yang sembuh 1 orang, dan yang meninggal tidak ada sehingga keseluruhannya 4 orang. Selanjutnya, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Tasikmalaya berjumlah 11 orang, yang sembuh 14 orang, dan yang meninggal 2 orang sehingga keseluruhannya 47 orang. Kemudian, penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Ciamis berjumlah 3 orang, yang sembuh 6 orang, dan yang meninggal tidak ada sehingga keseluruhannya 9 orang. Kita berpindah ke Kota Banjar. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kota Banjar tidak ada, yang sembuh 6 orang, dan yang meninggal 1 orang sehingga keseluruhannya 7 orang. Yang terakhir di Jawa Barat adalah Kabupaten Pangandaran. Penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Pangandaran berjumlah 5 orang, yang sembuh 2 orang, dan yang meninggal tidak ada sehingga keseluruhannya 7 orang. Maka penderita positif COVID-19 yang masih aktif di Regio 6 Gartas Cibandar berjumlah 31 orang, yang sembuh 38 orang, yang meninggal 6 orang sehingga keseluruhannya 72 orang. Sekarang saya akan menyajikan info mengenai COVID-19 di Provinsi Jawa Barat di setiap kabupaten dan kota yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.
Wagub Jabar UU Rushanul Ulum menyatakan pendapat kiai, pengurus pesantren, dan ormas Islam jadi pertimbangan Pemprov Jabar dalam mengeluarkan protokol kesehatan di pondok pesantren atau ponpes. Semua poin sudah dibacakan dan semua diterima oleh pengurus ponpes. Harapan kami dengan Kepgub ini adalah kemaslahatan, kata Kang UU Senin lalu. Kang UU mengatakan meski Kepgub sudah dikeluarkan, Pemprov Jabar masih menerima masukan dan saran dari kiai, pengurus ponpes, dan ormas Islam di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tujuannya, Kepgub Jabar yang berisi protokol AKB atau adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan ponpes sejabar, sesuai dengan pondok pesantren se-Jawa Barat. Pembukaan sektor pariwisata disertai dengan kedisiplinan berbagai pihak, mulai dari pengelola wisata sampai pengunjung dalam terapkan protokol kesehatan AKB. Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Bupati Kabupaten Bandung Barat A.A. Umbara meninjau penerapan protokol kesehatan AKB di beberapa destinasi wisata Lembang minggu lalu. 70% sudah sesuai dengan ekspektasi saya. Ada penjarakan saat antrean orang masuk. Kemudian pengecekan suhu tubuh, mohon hal itu dilaksanakan dengan baik, kata Kang Emil. Evaluasi Pemprov Jabar melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat melakukan evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di sejumlah desa atau kelurahan berstatus kritis COVID-19. Melalui PSBM, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat fokus melokalisasi dan melacak kontak pasien terkonfirmasi positif di desa berstatus krisis COVID-19 sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19. PSBM dilakukan melalui isolasi intensif selama 14 hari. Desa atau kelurahan menjadi fokus GTPP Jabar untuk melokalisasi pasien positif beserta kontak tracingnya. Pelacakan yang komprehensif pun disertai dengan pembatasan aktivitas, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan. Peninjauan AKB di pasar tradisional. Wagub Jabar UU Rushanul Ulum meninjau penerapan protokol kesehatan AKB di Pasar Sukaraja Pasir Halang, Kabupaten Sukabumi Selasa lalu. Kang UU mengatakan kedisiplinan pedagang, pembeli, dan pengelola pasar amat krusial dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan amat krusial. Saya ingin dan berharap para pedagang pasar, pembeli semuanya mengikuti aturan dan himbauan serta SOP yang ditentukan, yaitu dalam suasana AKB. Seluruh masyarakat yang pertama harus memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Imbuknya. Meski wabah COVID-19 di Provinsi Jabar mulai melandai dengan angka penularan atau reproduksi di bawah 1, tetapi Pemprov Jabar memutuskan belum dapat membuka aktivitas sekolah. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan Mendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim berencana membuka kembali sekolah di zona hijau. Namun di Jabar belum ada daerah yang berstatus zona hijau satupun. Pak Nadiem Makarim sudah mengumumkan kalau sekolah boleh dibuka di zona hijau. Nah, per hari ini atau Selasa lalu, 27 kota dan kabupaten di Jabar belum ada zona hijau, kata Kang Emil Selasa lalu. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, menegaskan, pada PSBB tahap keempat di mana perusahaan boleh beroperasi kembali akan disertai dengan sanksi penutupan usaha. Jika ada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan, akan kami beri sanksi penutupan sementara perusahaan tersebut. Yusuf mengatakan pada PSBB tahap ketiga, perusahaan sudah boleh beroperasi, namun hanya dengan syarat
penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kali ini ada penekanan sanksi tegas dengan menutup usaha jika ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ujar Yusuf. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadi wabah COVID-19, Pemkab atau pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar RT-PCR sebanyak 1.000 sampling swab test massal secara gratis. Pemeriksa RT-PCR COVID-19 dilaksanakan oleh petugas UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Jubir atau juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran, Dr. Yani Ahmad Marzuki mengatakan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 1.000 sampling swab dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 25 Juni. Kami, warga Jawa Barat, memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tenaga medis dan penegak hukum yang berjuang di garis terdepan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.